Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Mariza Putri. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan tugas analisis satu dari kelas B tentang limits of functions. Untuk nama-nama dari teman-teman saya bisa dilihat dari layar berikut ini. Baik, Oke, untuk perkenalkan. nomor 7 akan dijelaskan oleh teman saya Zahra. Silakan Zahra. Oke, perkenalkan nama saya Rayana Marani Zahra dengan NRP terakhir 024. Di sini saya akan menjelaskan nomor 7. Kita harus membuktikan limit X pangkat 3 sama dengan C pangkat 3 untuk C elemen bilangan real. Misal, jawabannya, misal fungsi Hx sama dengan X pangkat 3 pada setiap X elemen R ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta epsilon sama dengan epsilon. Sehingga jika 0 kurang dari mutlak X min C dan mutlak X min C kurang dari delta delta epsilon berakibat mutlak fungsi dari Hx kurang min C pangkat 3 sama dengan mutlak mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 kurang dari epsilon. Kemudian difaktorkan X pangkat 3 min C pangkat 3 hasilnya yaitu X min C kali X kuadrat plus XC plus C kuadrat. Sehingga didapat mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 yaitu mutlak X min C dikali mutlak X kuadrat plus XC plus C kuadrat. Agar epsilon lebih besar dari 0, maka kita harus mengambil X yang cukup dekat dengan C. Untuk itu, catat bahwa X pangkat 3 min C sama dengan X min C kali X kuadrat plus XC plus C kuadrat. Selain itu, jika X min C kurang dari 1, maka mutlak X kurang dari mutlak C plus 1. Sehingga kita substitusi X kuadrat plus XC plus C kuadrat kurang dari sama dengan 3C kuadrat plus 3 mutlak C plus 1. Oleh karena itu, jika mutlak X min C kurang dari 1, kita akan mendapatkan hasil yaitu X pangkat 3 min C pangkat 3 sama dengan X min C dikali X kuadrat plus XC plus C kuadrat kurang dari mutlak X min C kali 3C kuadrat plus 3 mutlak C plus 1. Oke, langkah terakhir yaitu kita akan membuktikan bahwa mutlak X min C kali mutlak X kuadrat plus XC plus C kuadrat itu kurang dari epsilon. X min yaitu mutlak X min C dikali mutlak X kuadrat plus XC plus C kuadrat kurang dari epsilon. Mutlak X min C sama dengan epsilon per mutlak X kuadrat plus XC plus C kuadrat. Itu caranya tinggal dikali ruas kanan dan ruas kirinya dikali dibagi dengan mutlak X kuadrat plus XC plus C kuadrat. Oke, selanjutnya jika kita memilih delta epsilon sama dengan 1 kali epsilon per x kuadrat plus xc plus c kuadrat, maka untuk 0 lebih besar dari mutlak x min c kurang dari delta epsilon, kita akan mendapatkan x pangkat 3 min c pangkat 3 kurang dari mutlak x min c dikali 3c kuadrat plus 3 kurang dari epsilon. Oleh karena itu, setiap epsilon lebih besar dari 0, kita dapat menemukan delta epsilon lebih besar dari 0 sedemikian rupa sehingga jika 0 lebih besar dari mutlak X min C kurang dari delta epsilon, maka mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 kurang dari epsilon terbukti bahwa limit X sama dengan C yaitu X pangkat 3 sama dengan C pangkat 3.
Selanjutnya untuk nomor 8 akan dilanjutkan oleh Audi. Mungkin ada kendala dari Audi, maka kita lanjut ke nomor 9. Oke, baik. Di sini nomor 9 A dan B adalah saya yang menjelaskan. Di sini terdapat soal yaitu menggunakan definisi delta dari limit atau kriteria limit berurutan atau yang disebut dengan sequential criterion for limits untuk menetapkan limit-limit berikut. Nah, di sini tugas saya menjelaskan bagian yang A dan B, yaitu untuk yang A adalah limit X mendekati 2, 1/1 min X sama dengan min 1. Definisi limit itu menyatakan bahwa limit fx sama dengan L jika X mendekati C. Nah, untuk setiap epsilon itu lebih besar daripada 0 dan juga ada delta yang lebih besar dari 0 sehingga mendapat persamaan 0 lebih kecil dari mutlak X min C. Kemudian mutlak X min C itu lebih kecil daripada epsilon. Nah, untuk penyederhanaannya menjadi mutlak Fx min L lebih kecil daripada epsilon. Nah, kita mengevaluasi dari soal limit yang tadi, yaitu mutlak 1/1 min X min minus 1 sama dengan mutlak 1/1 min X plus 1 sama dengan mutlak 2 min X per 1 min X. Itu kita samakan penyebutnya, kita sederhanakan juga pembilangnya. Nah, di sini kita memastikan bahwa mutlak 2 min X per 1 min X itu lebih kecil daripada epsilon. Nah, terdapat penjelasan bahwa ketika X mendekati 2 maka 2 min X itu mendekati 0 sehingga pembilangnya juga mendekati 0. Kalau ketika X mendekati 0 maka 1 min X itu penyebutnya mendekati min 1. Untuk pembuktian mutlak 2 min X per 1 min X lebih kecil daripada epsilon, yaitu mutlak 2 min X per 1 min X dikurangi mutlak 2 min X per mutlak 1 min X. Karena mutlak 1 min X itu sama dengan mutlak X min 2. Nah, maka pecahannya kalau digabung menjadi mutlak 2 min X per mutlak 1 min X itu sama dengan mutlak X min 2 per mutlak X min 2 sama dengan mutlak X min 2. Nah, kita bisa mengendalikan nilai mutlak 2 min X per 1 min X ini lebih kecil epsilon hanya dengan membatasi dari mutlak X min 2-nya saja. Dengan mengambil delta sama dengan epsilon, kita mendapatkan bahwa untuk setiap mutlak X min 2 lebih kecil dari epsilon, nilai pecahan memenuhi. Maka terbukti bahwa lim X mendekati 2, 1/1 min X sama dengan min 1. Nah, itu untuk penjelasan yang 9A. Kemudian untuk penjelasan dari soal yang 9B, yaitu limit X mendekati 1, X per 1 plus X sama dengan 1/2 atau setengah. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada juga delta lebih besar dari 0, sehingga 0 lebih kecil daripada mutlak X min C, lebih kecil pula daripada delta. Kita memakai teori yang tadi sehingga kita substitusikan bahwa 0 lebih kecil daripada mutlak X min 1 dan lebih kecil juga daripada delta. Pengevaluasiannya adalah mutlak X per 1 plus X minus 1/2 sama dengan mutlak 2 X min 1 plus X per 2, 1 plus X sama dengan mutlak X min 1 per 2, 1 plus X. Jadi kita sederhanakan pembilang dan penyebutnya. Nah, di sini kita harus memperhatikan bahwa ketika X mendekati 1, pembilang X min 1 itu mendekati 0.
Dan penyebutnya yaitu yang 2x+1 itu mendekati sama dengan 4. Artinya, pecahan ini mendekati 0 karena pembilangnya mendekati 0 sementara penyebutnya tetap jauh dari 0. Namun, cukup kita pastikan dengan teori bahwa mutlak fx min L lebih kecil dari epsilon, maka mutlak x min 1/21 plus x itu lebih kecil daripada mutlak x min 1/2 sama dengan x min 1/2. Nah, bisa dilihat di situ, kita cukup memastikan bahwa mutlak X min 1 itu lebih kecil daripada 2 epsilon. Dengan mengambil delta sama dengan 2E, maka 0 lebih kecil daripada mutlak X min 1 dan sama dengan mutlak X1 plus X itu lebih kecil daripada epsilon. Nah, bisa terbukti bahwa dari soal yang 9b tadi, terbukti bahwa limit X mendekati 1, X per 1 plus X itu sama dengan setengah. Untuk yang 9C dan 9D bisa dilanjutkan oleh rekan saya Reza. Terima kasih. Ya, saya Reza Nugroho, NRP terakhir 087. Izin melanjutkan untuk nomor 9C dan D. Pertama nomor 9C eh, dengan soal limit X mendekati 0 dengan X kuadrat per mutlak X sama dengan 0. Kemudian menggunakan kriteria limit berurutan. Yang pertama itu ambil Xn sama dengan 1/n, barisan menuju 0 dari sisi positif, dan ambil yn sama dengan negatif 1/n, barisan menuju 0 dari sisi negatif. Hitung limitnya, hitung limitnya, pertama hitung limitnya untuk barisan fx, untuk barisan x yaitu fxn sama dengan xn kuadrat per mutlak xn sama dengan 1/n kuadrat per 1/n sama dengan 1/n kuadrat per 1/n sama dengan 1/n. Ketika n semakin besar, nilai 1/n akan semakin mendekati 0. Begitu pula yang fy untuk persamaan y, yaitu fyn sama dengan yn kuadrat per mutlak yn sama dengan negatif 1/n kuadrat per 1/n sama dengan 1/n kuadrat per 1/n sama dengan 1/n. Ketika n semakin besar, maka nilai negatif 1/n akan mendekati 0. Terbukti bahwa limit x mendekati 0 dengan x kuadrat per mutlak x sama dengan 0. Untuk yang D, dengan soal limit x mendekati 1 dengan x kuadrat min x plus 1 per x plus 1 sama dengan 1/n. Pertama yaitu substitusikan, menggunakan substitusi x sama dengan 1 yaitu sama dengan 1 kuadrat min 1 plus 1 per 1 plus 1 sama dengan 1/2. Buktikan dengan definisi epsilon min delta, yaitu mutlak x kuadrat min x plus 1 per x plus 1 kurang negatif 1/2 kurang dari epsilon. Sederhanakan bersam. Sederhanakan menjadi mutlak 2 kali x kuadrat min x plus 1 kurangi x plus 1 per 2 kali x plus 1 sama dengan mutlak 2x kuadrat min 3x plus 1 per 2 kali x plus 1. Untuk x yang sangat dekat dengan 1, nilai x plus 1 mendekati 2. Jadi dengan definisi epsilon min delta, terbukti bahwa limit dari fungsi tersebut adalah 1/2. Terbukti bahwa limit x mendekati 1 dengan x kuadrat min x plus 1 per x plus 1 sama dengan 1/2. Selanjutnya, untuk soal nomor 10 akan dijelaskan oleh teman saya, Mika. Terima kasih. Oke, untuk nomor 10 akan saya lanjutkan. Eh, jadi, nomor 10 ini soalnya,
Use the definition of limit to show that. Yang pertama bagian A dulu. Jadi di sini kita ingin eh, menggunakan definisi limit untuk membuktikan dari soal bagian A dan B. Jadi yang pertama itu ada limit x menuju 2 dengan fungsinya x kuadrat plus 4x sama dengan 12. Nah, jawabannya itu diberikan fx yang didefinisikan x kuadrat plus 4x. Untuk semua x elemen bilangan real, nah kita ingin menunjukkan bahwa limit x menuju c eh, fungsi x sama dengan L. Nah, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari nol, terdapat sigma lebih besar dari nol sehingga nol lebih kecil dari mutlak x min c lebih kecil dari sigma. Dan mutlak fungsi x kurang L kurang dari epsilon. Nah, untuk mengerjakannya, kita pertama-tama bisa me- melakukan langkah ini terlebih dahulu, yaitu mutlak fx kurang 12. Nah, itu kita bisa dapetin nilainya itu mutlak x kuadrat plus 4x min 12. Nah, itu bisa difaktorin. Nah, faktornya itu jadi mutlak x eh, x plus 6 kali x min 2 karena eh, si- eh, sifat mutlak terhadap perkalian, maka bisa kita kita jabarkan bahwa eh, sama dengan mutlak x plus 6 kali mutlak x min 2. Nah, setelah itu kita bisa kita definisikan lagi kalau eh, sigmanya itu sama dengan satu, karena setiap nilai positif ya, karena setiap nilai positif si, eh, apapun itu di sigma lebih besar dari nol dapat memenuhi tujuan. Nah, kita mengambil mengambil contohnya itu sigma didefinisikan sama dengan satu, sehingga bisa bisa kita dapatkan mutlak x min 2 kurang dari satu. Eh, Tolong scroll. Nah, iya. Maka eh, di situ bisa kita gunakan operasi eh, mutlak. Jadi yang min 2-nya min 2 yang di dalam mutlak itu bisa di apa? Bisa dieliminasi, nanti yang ruas kanan ditambah 2. Nah, nanti hasilnya X kurang dari 3. Tapi untuk lebih detailnya lagi itu sebenarnya kalau sifat mutlak kan nanti ini ada interval ya. Kalau misalnya pertidaksamaan. Jadi kalau misalnya eh, yang ya untuk sifat mutlaknya berarti nanti itu yang di dalam mutlak x min 2 kurang dari satu, nanti waktu mutlaknya udah dihilangin itu kita dapat interval interval min satu kurang dari x min 2 kurang dari satu. Itu sebenarnya sama kurang dari sama dengan ya, karena itu tertutup, intervalnya tertutup. Nah, jadi satu kurang dari eh, ya kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3, sehingga kita dapat interval x-nya itu 1 sampai 3. Nah, di sini eh, karena kita sedang men- apa, mencari x min c sesuai dengan definisi. Nah, kita itu ingin mendapatkan batas dari yang selain dari x min c-nya ini. Nah, kan
selain X min C ini ada X plus 6. Nah, kita bisa hubungkan ke terhadap eh, X plus 6 tersebut. Nah, kita bisa dapat kalau misal mutlak X plus 6 itu sama dengan mutlak X plus mutlak 6. Itu operasi mutlak biasa ya. Kalau misalnya plus. Nah, terus eh, X-nya ini kita kita ambil 3. Nah, kenapa kita ambil 3? Karena kita ingin mencari batas ya, kita ingin mencari sebuah ini perbedaan ya satu. Apa ini ya batas lainnya lah. Jadi karena kita tadi udah ngambil epsilon epsilon sigmanya sama dengan 1. Nah, nah untuk mendapatkan batas selain 1 ini kita kita harus memiliki 2 batas gitu, mencari 2 batas. Nah, untuk mencari 2 batas 1 batasnya lagi kita eh, bisa ambil batas maksimum dari interval yang kita dapat dari mutlak X min 2 kurang dari 1. Nah, itu batas maksimumnya 3. Nah, itu di substitusi aja X mutlak X-nya nanti eh, 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, kalau misalnya sehingga kita masukkan ke persamaan yang tadi udah kita dapat itu mutlak X plus 6 kali mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 9 kali mutlak X min 2 kurang dari epsilon. Nah, kalau kayak gini kan udah kelihatan X min C-nya. X min C-nya itu udah dapet 2 nih. Tadi yang awal X min C itu kan sama dengan X min 2 kan. Nah, yang pertama itu kan kita udah misalin kalau eh, sigma sigmanya sama dengan 1. Nah, yang kedua ini, nah ini udah dapet nih 9 mutlak X min 2 kurang dari epsilon. Nah, itu tinggal di dibagi 9 aja kedua ruas nanti kita dapat batas keduanya eh, mutlak X min 2 kurang dari sigma per 9. Nah, dapat disimpulkan sigma sigma didefinisikan infrinum 1, si epsilon per 9. Nah, jadi infrinum itu kan batas bawah. Nah, batas bawahnya itu jadi dapat kalau dari si-nya ini memiliki infrinum 1 sampai s- eh, sing- sigma epsilon per 9 ya. Untuk sigmanya untuk epsilonnya lebih besar dari 0. Nah, maka limit X eh, menuju 2 dengan fungsinya X kuadrat plus 4X sama dengan 12 itu terbukti. Nah, jadi gitu untuk mengerjakan bagian A nomor 10. Nah, lanjut untuk bagian B nomor 10 dikasih soal limit X menuju min 1. Fungsinya itu X plus 5 per 2X plus 3. Nah, sama dengan 4. Nah, terus diberikan, nah ini jawabannya diberikan fungsi X didefinisikan X plus 5 per 2X plus 3. Untuk semua X elemen real, bilangan real. Kita ingin menunjukkan bahwa limit X menuju, ya, X menuju C, fungsi X sama dengan L. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat sigma lebih besar dari 0, sehingga 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari sigma. Sehingga mutlak fx kurang L kurang dari sigma. Nah, untuk mengerjakannya, kita bisa em, seperti kayak pengerjaan sebelumnya ya. Jadi, kita dapetin dulu dari nilai fungsinya. Kita cariin dulu dari nilai fungsinya. Nah, terus ya ya udah jadi mutlak fx kurang 4 sama dengan
mutlak X plus 5. Ini disubstitusi aja per 2X plus 3. 4. Terus nanti dapat sama dengan mutlak X plus 5 kurang 8X min 12 per 2X plus 3. Terus sama dengan mutlak min 7X kurang 7 per 2X plus 3. Sama dengan min 7 eh, kali X plus 1 per 2X plus 3. Nah, di sini karena kita masih menggunakan ini ya mutlak ya. Jadi untuk bilangan negatif itu kita bisa ubah gitu. Jadi dari yang ini mutlaknya min 7, nanti kita kan ini uh, bisa kita bilang kalau mutlak min 7 kali mutlak S plus 1 kan. Nah, mutlak min 7 kan 7 kan. Nah, jadi jadi dari situ kenapa bisa kayak gitu. Nah, kurang dari eh, epsilon. Nah, ini epsilonnya belakangan aja sih, tapi nggak apa-apa. Biar kebayang aja. Nah, terus eh, nah setelah ini di sini kita eh, udah dapet nih limit eh ya batasan batasan dari limit yang udah diberi. Jadi limitnya itu kan dibatasin X menuju min 1 kan. Nah, di situ ada di pembilang itu ada 7 mutlak X plus 1. Nah, itu udah mirip kan, udah memenuhi. Nah, di sini baru kita me- mengoperasinya lagi lebih dalam. Nah, jadi di sini eh, batasi mutlak 2X plus 3. Nah, jadi ketika X mendekati min 1, kalau misalnya X mendekati min 1, nih, 2X plus 3, nah X-nya itu misal mendekati min 1, berarti kita substitusi aja min 1. 2 kali min 1 plus 3 sama dengan 1. Nah, eh, sama dengan 1. Nah, agar mutlak 2X plus 3 tidak terlalu kecil, yang membuat hasil pecahan menjadi tidak terkendali, kita pilih sigma sehingga X berada dekat dengan min 1. Oke, jadi X-nya harus berada dekat dengan min 1. Nah, terus misalkan nih, karena kita tadi udah dapet definisinya yang X min C itu kan sama dengan X plus 1 kurang dari sigma. Nah, maka nah ini bisa itu eh dijabarin lagi karena supaya lebih mirip. Kenapa bisa mirip? Karena ya X min dalam kurung min 1 itu udah mirip gitu. Kurang dari sigma. Nah, terus kita pakai definisi limit. Eh, kita ilangin dulu mutlaknya. Ya kita ilangin mutlaknya, nanti kita dapat interval. Nah, interval. Nah, intervalnya itu min sigma min 1 kurang dari X kurang dari sigma min 1. Nah, tadi kan katanya kita kita dikasih dikasih tahu kalau misal kita pilih sigma sehingga X-nya itu berada dekat min 1. Nah, kita cari aja apa sih di mana sih itu letaknya, di mana intervalnya, batas minimumnya di mana, batas maksimumnya di bawah supaya itu bisa di tengah-tengah gitu. Bisa di tengah-tengahnya itu min 1. Terus batas minimum batas maksimumnya nyesuaiin. Nah, kalau misalnya kita mendefinisikan sigmanya sama dengan setengah, kenapa setengah? Karena kan masih termasuk ini kan, masih termasuk dari definisinya kan. Kan yang penting bilangan positif. Yang penting sigmanya lebih besar dari nol. Nah, kita dapat nih, kalau misalnya kita substitusi ke interval yang di atas ini, itu nanti kita dapat min 3/2 kurang dari X kurang dari min setengah. Nah, itu udah kelihatan kan kalau misalnya itu udah eh, kalau misalnya itu berada dekat dengan yang udah
udah dikasih tahu tadi X-nya berada dekat dengan min satu. Jadi berada dalam interval yang X yang kita cari ini. Nah, terus dalam interval ini 2X plus 3 bernilai. Nah, jadi setelah kita dapat interval ini, kita mencoba substitusi ke dalam persama eh ya ke dalam 2X plus 3. Jadi bukannya ke X min X plus 1 ya, tapi ke 2X plus 3 ke lawannya karena kita eh, ingin mengetahui batasannya, batas dari 2X plus 3 itu. Nah, di sini kalau misalnya kita substitusi min 1,5 nanti hasilnya 0. Terus kalau misalnya kita substitusi min 0,5 itu sama dengan 2. Nah, ini kan masih kayak berhubungan lah. Kalau misalnya kalau misalnya tadi kan kita dikasih limitnya dibatasin X menuju min 1 kan. Nah, kalau misalnya X-nya disubstitusi min 1 kan itu hasilnya sama dengan 1. Nah, ini ini banget, udah apa namanya, udah kebaca deh gitu, udah masuk lah. Nah, jadi dengan demikian kita dapat eh, mutlak 2X plus 3 itu lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi lebih besar sama dengan 1. Iya, lebih besar sama dengan 1. Karena kita dapat batas interval yang sesuai, yang pas lah. Nah, maka kita tahu bahwa ya ini lanjutin aja dari fungsi yang di atas tadi yang udah kita cari. Itu 7 mutlak S plus 1 per mutlak 2 S plus 3 itu kurang dari sama dengan 7 mutlak X plus 1 per 1. Ini disubstitusi aja dari yang eh, tadi, yang mutlak 2 X plus 3 lebih besar sama dengan 1. Nah, kurang dari epsilon. Nah, ini udah mau selesai nih. Nah, kalau kayak gini tinggal di pindah ruas saja tujuhnya supaya kita dapat eh, batas supaya kita dapat satu eh, eh, batas kedua X plus 1. Ya, batas eh, X plus 1. Iya. Karena tadi kan yang awal kita sudah mendefinisikan kalau sigmanya itu setengah. Nah, yang kedua kita dapat kalau X plus satunya ini eh, kurang dari sigma per 7. Nah, jadi udah memenuhi nih. Nah, dapat disimpulkan bahwa sigma itu didefinisikan sebagai infrinum atau batas minimum dari setengah dan sigma per 7. Nah, sehingga agar mutlak f fungsi x kurang 4 kurang dari sigma, itu kita cukup pilih mutlak x plus 1 kurang dari sigma per 7, ya, sigma per 7. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa mutlak X plus 1 kurang dari sigma tetap membuat mutlak 2X plus 3 lebih besar sama dengan 1. Oleh karena itu, terbukti bahwa limit X menuju min 1, X plus 5 per 2X plus 3 sama dengan 4. Nah, jadi gitu. Oke, mungkin untuk yang nomor 8 bisa dilanjut dengan Oke, aku Audi, nomor NRP belakangnya 168. Di, di nomor 8 ini kita diminta untuk menunjukkan bahwa limit dari akar dari X saat X mendekati C sama dengan akar dari C. Atau secara matematis ditulis seperti di soal. Untuk membuktikannya, kita akan menggunakan definisi limit epsilon delta, yang dimana artinya kita perlu menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika 0 lebih kecil dari mutlak mutlak X min C lebih kecil dari delta, maka mutlak akar X min akar C
lebih kecil dari epsilon. Langkah pertama yaitu menuliskan bentuk mutlak akar X min akar C. Kita mulai dari kondisi yang ingin dicapai yaitu mutlak akar X min akar C lebih kecil dari epsilon. Untuk menyederhanakan ekspresi ini, kita dapat memanfaatkan bentuk pecahan, yaitu dengan mengalihkan dan membagi. Sehingga mutlak akar X min mutlak akar C sama dengan mutlak X min C dikurangi mutlak akar X ditambah akar C. Agar mutlak akar X min akar C lebih kecil dari epsilon, kita perlu memastikan bahwa mutlak X min C dibagi mutlak akar X ditambah mutlak akar C lebih kecil dari epsilon, atau sama saja bisa disebut mutlak X min C lebih kecil dari epsilon dikali mutlak akar X ditambah mutlak akar C. Karena X mendekati C, kita bisa memilih epsilon untuk cukup kecil untuk memastikan bahwa X berada sangat dekat dengan C. Dengan memilih epsilon yang cukup kecil, kita bisa memastikan bahwa mutlak X min C lebih lebih kecil dari delta, dan nilai mutlak akar X tambah mutlak akar C tetap mendekati 2 akar C karena C bernilai positif. Jadi kita dapat memilih nilai delta sebagai nilai delta sama dengan epsilon dikali 2 akar C. Dengan memilih epsilon seperti ini, kita bisa memastikan bahwa jika 0 lebih kecil dari mutlak X min C lebih kecil dari delta. Dengan demikian, kita telah membuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga jika 0 lebih kecil dari mutlak X min C lebih kecil dari delta, maka mutlak akar X dikurangi mutlak C lebih kecil dari epsilon. Jadi limit X mendekati C, akar X sama dengan akar C untuk setiap C sama lebih besar dari 0. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan dari teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.